Shalom Baslighter, welcome back to Baslight. Dan kali ini masih sama Radif yang ditemenin sama Abang Lambo. Shalom, Bas Live. Thank you bro, sudah undang saya. Nih Bang, sama-sama. Makasih loh udah mau datang ke sini. Harusnya gue yang ngomong gitu Bang. Bang Lambok, terima kasih Bang Lambok udah mau datang ke sini. Kalau undang mah semua orang gue undang kali. Terima kasih buat kepercayaannya bro. Emang kenapa sih? Ini tadi sebelum kita mulai kan ada beberapa sedikit obrolan. Iya. Ada ngeri-ngerinya nggak sih datang ke Baslight sebenarnya Bang? Kalau saya sendiri sih nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Kenapa ya? Tapi ada orang yang takut loh. Kenapa ya? Bingung. Ya mungkin ada kepentingan kali. Ada kepentingan. Ya? Selalu ada udang di balik Iya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Kacau. Tapi kan kita datang ke sini tulus loh niatnya, ya kan? Saya ngundang Abang sebagai rekan bicara, sama-sama nih kita mau sharing ke kawan-kawan mengenai terangnya Tuhan gitu kan. Karena kan motonya Baslight nih Bang, serukan terangmu gitu. Jadi ya kita datang ke sini nih buat sama-sama menyerukan terangnya Tuhan. Mungkin ada orang yang nanya, kenapa sih yang diundang orang-orang yang belum di atas panggung gitu? Iya. Kenapa yang diundang orang-orang yang terkesan biasa aja gitu? Kalau ditanya kayak gitu, jawaban gue adalah kalau gue ngundang orang-orang yang di atas panggung, kalian bakal lihat gitu loh apa yang bisa dia lakukan. Tapi kalau gue ngundangnya orang-orang yang gak di atas panggung, justru di situ kalian bisa lihat apa yang Tuhan lakukan sama mereka. Dahsyat ya? Iya. Dibuat-buat aja sih. Anyway gini Bang, ceritain dulu Bang. Abang kan pelayanan nih Bang, ya kan? Yang gua tahu Bang Lambok itu ada pelayanan di sekolah-sekolah, bener Bang ya? Iya, sekolah-sekolah. Terus di panti ya? Iya, di rumah singgah. Rumah singgah, bukan panti ya? Bukan. Bedanya apa tuh Bang? Kalau panti kan ada panti asuhan gitu, panti jompo. Kalau rumah singgah itu ya tempat orang-orang yang nggak punya tempat tinggal, boleh tinggal di situ beberapa waktu atau yang sakit sampai dia dapat pekerjaan dan dia nggak terikat gitu. Dia tidak terikat dengan rumah itu. Iya. Artinya nggak ada sewa menyewa. Tidak sewa menyewa. Siapapun boleh datang. Siapapun boleh datang. Dengan berbagai latar belakang. Iya, latar belakang. Oke, nggak mesti orang Kristen. Nggak mesti orang Kristen. Justru yang kita bawa ke sana bukan semua orang Kristen, bahkan yang sakit. Rata-rata yang kesana itu yang sakit yang kita bawa, bukan yang sehat justru. Yang sakit, ini menarik nih. Coba Bang ceritain, maksudnya sakit fisik atau sakit mental? Ada yang sakit fisik, ada yang sakit mental. Dan beberapa sekarang itu yang tinggal di sana kurang lebih ada 5 orang ya agak sakit mental. 5 orang itu? Iya. Dengan berbagai problematikanya mereka. Iya. Kalau sisanya kan yang tua. Okay. Jadi opa oma yang sakit. Nah, di situ. Tapi ada yang muda-muda ya umur 30 sampai di bawah 50 itu secara fisik mereka gagah, strong. Tapi secara mental mereka ada terganggu ya. Ada yang sakit. Kalau boleh tahu Bang, ada story apa sih di situ tuh? Latar belakangnya mungkin kenapa Abang bisa ada di tempat itu? Kenapa akhirnya mengundang mereka untuk masuk hadir ke tempat itu gitu? Sebenarnya saya cuma pelayanan ya. Saya pelayanan di sana dan saya dipercayakan untuk memimpin rohani di sana. Sebenarnya ada teman kami, ada tim kami yang koordinator sana yang mengelola di sana. Oh gitu. Jadi Abang pelayanan di sana sebagai pembimbing rohaninya mereka. Iya, untuk sekarang jadi pemimpin rohaninya lah. In case yang audiens pada wondering gitu. Sebenarnya kan pertanyaan gini, bisa nggak sih orang dalam gangguan jiwa dibimbing secara rohani? Ya sangat bisa kan. Justru obatnya itu ya yang paling manjur itu ya secara rohani ya. Ketika kita bawa secara rohani mengalami Tuhan, pasti dia akan sembuh gitu. Dan banyak seperti itu. Beberapa ini ada satu badannya cukup kekar. Kalau kita lihat secara fisik, kita pasti takut ya ketemu dia karena tinggi, gede, hitam gitu. Dulu pertama datang ke sana
itu maaf ya, kalau kayak buang air segala macam itu di celana, Oh ya? buang aja situ, nggak peduli. Lagi orang banyak gitu ya ditinggal buang gitu. Ngomong nggak nyambung. Tapi puji Tuhan sekarang dia udah banyak berubah, udah bisa menolong teman-teman yang lain, udah bisa ke toilet, udah bisa bantu-bantu yang lain gitu. Diajak ngobrol udah nyambung, nah begitu. Kadang-kadang kita awal-awal ini gimana bisa nggak sih gitu. Tapi Tuhan ya bekerja lewat hal-hal sederhana seperti itu. Itu beneran itu dibuang air, bener-bener buang air gitu bang. Pertama saya itu kaget tiba-tiba. Dan abang waktu itu pernah ada di situ juga? Iya, lagi habis pelayanan hari Minggu, kita kan selalu kita ada makan bersama. Tiba-tiba bros gitu, wih, kayak airnya ditumpahin. Ada cewek-cewek, ada tapi ya karena memang dia begitu ya. Kita maklum. Awal-awalnya kita sampai kaget. Hah, sampai segitunya gitu. Nah, belakangan sekarang udah jauh lebih baik. Apa masalahnya bang? Kenapa dia bisa sampai begitu bang? Kalau boleh cerita ya, tapi kalau nggak boleh nggak apa-apa. Rata-rata sih yang mereka hadapi ya keluarga meninggalkan mereka. Oke. Rata-rata awalnya gara pandemi kemarin ya, beberapa banyak keluarga dekat mereka yang mereka andalkan, yang care sama mereka tiba-tiba pergi. Iya, pergi gara-gara Covid ya, meninggal. Nah, di situ mereka kayak nggak punya pengharapan, kayak nggak punya jalan gitu. Jadi agak rata-rata seperti itu. Kosong berarti. Iya, ada 3 orang seperti itu. Ya ampun. Jadi benar ya kalau ada istilah itu bilang kekosongan itu lahan bermainnya iblis, benar tuh. Iya, ketika kosong kesempatan iblis masuk kan? Iya. Nah, seperti itu. Dan akhirnya rusak, pola pikir mereka dirusak gitu, bahkan kesehatan mentalnya juga dirusak gitu kan. Tapi puji Tuhan ya, seperti yang abang bilang, pengenalan akan Tuhan itu membawa kesembuhan. Iya. Bukan sekadar kesembuhan fisik gitu kan, tapi termasuk kesembuhan mental gitu kan. Ini apa yang Tuhan bilang di kitab Petrus ya, oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Itu benar-benar kejadian artinya kan. Iya. Dan itu bukan cuma luka fisik doang, tapi Semua. apa yang di dalam juga sembuh juga. Iya, kalau Tuhan bekerja menyembuhkan seseorang itu kan nggak cuma secara fisik ya, tapi yang pertama Tuhan akan sembuhkan hati dia. Tuhan akan pulihkan hatinya. Masuk ke firman Tuhan, Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika hati dia udah pulih, merasakan sukacita Tuhan, otomatis ia sadar nggak sadar tiba-tiba kesembuhan terjadi. Tiba-tiba jadi kuat, nah begitu. Iya. Tuh. Ini artinya kan sebenarnya kan mereka cuma mengalami sesuatu yang sudah Tuhan berikan di kayu salib kan. Iya. Sebenarnya orang punya privilege itu kan. Cuma beberapa orang tuh nggak sadar kalau mereka punya itu gitu loh. That's why mereka masih masih merasakan sakit gitu, masih memilih untuk sakit gitu. Kenapa gue bilang bahasanya memilih ya? Karena ya gue punya prinsip gini bang, kalau seandainya gue sakit itu artinya konsekuensi dari apa yang gue lakukan. Let's say kalau tiba-tiba gue kena COVID nih, ya kan bisa aja karena gue keluar nggak pakai masker, atau gue megang sesuatu nggak cuci tangan terus gue makan gitu kan, atau ketika badan gue pegal-pegal karena kolesterol gitu kan, bisa aja kan tiap gue keluar makan babi kayak gitu kan, babi terus makanya badan gue jadi hancur gitu. Artinya bukan Tuhan yang kasih gitu. Sedangkan yang Tuhan kasih kan yang sebaliknya, kesembuhan itu kan yang Tuhan kasih. That's why gue jadi ingat satu hal gini bang, waktu ada orang yang bawa teman-temannya lewat atap rumah yang dia bopong ya kan, turun ke bawah sakit. Di situ Tuhan itu tidak tanya, Tuhan nggak nanya sama si sakit atau teman-temannya sakit apa dia. Tuhan nggak tanya itu. Tuhan juga nggak tanya apa yang bikin dia sakit begini gitu. Tuhan nggak tanya itu. Di situ yang Tuhan bilang kan, dosamu telah diampuni. Clear gitu. Artinya apapun penyebabnya, apapun yang kita derita, kesakitan kita, Tuhan sembuhkan itu. Dahsyat banget sih. Ya, makanya itulah butuhnya ada hamba-hamba Tuhan, ada orang yang pertama percaya sama Tuhan untuk menjadi bangkit, menjadi terang bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Seperti tadi yang sakit ya. Nah, ada orang-orang yang Tuhan pakai membawa mereka untuk mengalami Tuhan yang sakit itu. Sama halnya dalam kehidupan kita. Ada orang lagi stres, nggak tahu jalan. Nah, itulah tanda
itulah butuhnya kita orang-orang yang percaya, hamba-hamba Tuhan untuk membawa mereka mengenal Tuhan dan mengalami kebaikan Tuhan. Wih, Seperti itu. mantap. Dia ngomong hamba Tuhan, Bang Lambok ini hamba Tuhan ya. Kita semua hamba Oh, Tuhan. kita semua hamba Tuhan. Jawabannya diplomatis, Bang. Pendeta, Bang ya? Ya. Wih, mantap. Udah berapa lama Bang jadi pendeta, Bang? Baru. Baru ya, Bang ya? Ini ceritanya gini. Untuk gelar pendeta baru setahun. Baru setahun ya. Jadi ceritanya gini, gue sama Bang Lambuk nih hampir jadi pendeta bareng nih. Iya. Cuma gue memilih jalur yang berbeda, Bang. Gue lebih cocok jadi presenter kayaknya daripada pendeta gitu. Iya. Karena benar sih, seperti yang Abang bilang, semua orang ini hamba Tuhan. Pun gue seperti ini ada di depan kamera gitu. Ya inilah bentuk pelayanan gue gitu. Bentuk penghambaan gue kepada Tuhan tuh seperti ini. Melayani, kita sama-sama bisa tukar pandangan gitu kan, menyerukan terangnya Tuhan gitu. Karena mungkin gini Bang, kenapa gue nggak jadi pendeta? Tapi nggak ditanya ya. Oke lah, anggaplah ada yang nanya gitu kan. Kenapa gue nggak jadi pendeta? Ya mungkin karena gue takut Bang. Iya. Gelar pendeta tuh berat menurut gue. Ya kan. Contoh nih, ada salah satu pendeta besar, ya kan. Dia berdoa mengenai Pak Anies Baswedan. Cuma orang interpretasinya seakan-akan dia ini mendukung Pak Anies sebagai presiden. Ya, menurut gue kan itu berat kan, kayak gitu. Lu bawa embel-embel yang apapun yang lu lakukan akan kembali ke situ gitu. Kayak gitu. Memang begitu. Di satu sisi memang gini, ketika kita ada embel-embel, contohnya gelar pendeta, nah itu membuat kita akan lebih takut memang, takut berbuat hal yang di luar kebenaran gitu. Karena ada satu nilai yang orang-orang tetapkan ke pundak kita gitu. Contohnya kalau kita asal-asalan masa pendeta begitu, nah gitu. Ada satu nilai rata-rata yang orang sudah buat di pandangannya untuk seseorang hamba Tuhan ini gitu. Stereotip gitu ya. Jadi kalau harusnya pendeta tuh begini menurut orang gitu kan. Padahal ya pendeta juga manusia. Pendeta juga manusia. Badannya ini masih daging ya kan. Badannya masih daging gitu. Tapi kalau Abang sendiri doain Pak Anies gak sih? Iya, kita kan Alkitab juga bilang firman Tuhan, berdoalah untuk pemimpin. Karena kesejahteraan bangsa kita adalah kesejahteraan kita juga gitu. Pak Anies kan sekarang pemimpin DKI kan. Kan Abang Jawa Barat. Iya, ngapain Abang doain? Semua pemimpin kita harus doain kan. DKI kan. Iya, oke. Canda Bang. Iya. Artinya masuk lah. Maksudnya gini, pemahamannya gini. Kita kan dianjurkan gitu kan untuk berdoa untuk pemimpin ya. Oke, menurut gue juga make sense lah karena Pak Anies itu ya dia pemimpinnya DKI ya. Kayak gitu. Ya artinya ya orang DKI ya sah-sah aja doain Pak Anies toh. Karena itu pemimpinnya dia kan. Kayak gitu. Cuma mungkin gini ya. Orang nih lagi alergi. Gue bilang alergi juga enggak, enak juga enggak. Tapi gimana sih kayak orang makan sambal gimana sih? Pedas nih, tapi dimakan terus. Nah, di politik juga kayak gitu. Orang tuh kayak gitu, sebel sama politik tapi ya lo punya terus gitu loh. Tapi dia suka gitu. Iya, itu aneh tuh. Lo sebel sama politik tapi lo makan terus gitu. Sebenarnya kuncinya di kita ya. Kita sebagai sebagai hamba-hamba Tuhan, orang percaya lah. Ya kita harus punya pola pikir yang lebih luas gitu. Kan nggak sebatas itu. Nah hidup itu kan nggak sebatas cuma hanya politik atau kehidupan yang lain, tapi lebih luas. Kita bisa lihat dari sisi-sisi yang lain gitu. Tapi menurut gue tuh ironis Bang. Kenapa? Karena yang nyerang pendeta itu mostly justru orang Kristen. Iya. Iya dong. Gini. Misalkan gini, gue punya pendeta berbuat salah, harusnya kan gue doain. Iya. Nggak gue serang dong. Apa gue serang ya waktu itu? Gue lupa. Enggak, tapi gue doain. Serius gue doain. Pendeta gue doain tuh waktu itu tuh. Enggak yang gue jadiin bahan olok-olokan publik. Enggak lah. Enggak, bener enggak. Sumpah enggak gitu. Gue doain gitu kan. Harusnya ya kalau kayak ngeliat nih Pak Gilbert. Let's say lu lihat Pak Gilbert tuh salah deh. Gue sebut namanya. Lihat Bapak itu salah gitu kan. Lu lihat Bapak itu salah, jangan jadi diolok-olok dong. Itu kayak gue baca komen-komen tuh kayak dibenci banget gitu. Mungkin gini ya, harapan orang
besar untuk Pak Gilbert, tiba-tiba ada satu titik yang membuat kok gini gitu. Jadi mereka sedikit kecewa, makanya mereka sedikit menyerang ya. Tapi itu manusia sih, ketika merasa dikecewakan ya dia merasa agak sedikit berontak gitu. Reaksinya ya, Reaksi artinya. ya. Setuju gue kalau kayak gitu. Karena reaksi, tapi Iya. bukan respon loh. Respon sama reaksi kan beda kan. Reaksi kan spontan. Iya. Respon itu kan yang dipikirin. Kan kok gitu sih gitu. Nah, Kok yang gue harapin kok gini gitu. Nah, itu reaksi. kan kayak dari komen-komen seperti itu sebenarnya kita bisa mengalami ini loh Bang, mengalami Roh Kudus dari situ. Iya. Misal nih kayak gini kan, gue ngeliat kejadian nih, Pak Gilbert bla 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 bla. Tuh gue udah nulis tuh satu paragraf tuh. Tiba-tiba ada suara, udah ngapain sih komen? Udah gue hapus lagi. Nah itu kayak gitu kan mengalami Roh Kudus kan gue bilang. Sesimpel itu loh dari fenomena itu. Artinya gini, kalau lu mau peka sama sesuatu gitu dan nggak melulu menuruti respon pertama lu, itu ada hal baik sebenarnya yang bisa lo lakuin gitu loh, nggak yang jatuhnya jadi gue ini bukan pembelaan pada Pak Gilbert sih sebenarnya. Gue ya ada sisi dari diri gue yang terkejut, mungkin terkejut. Gue dibilang kecewa sih enggak, karena terkejut dalam artian gue bukan terkejut Pak Gilbert kok mendoakan seperti ini gitu. Justru gue terkejut karena bapak berani ya gitu, pengambilan bahasanya gitu, berani gitu dalam mendoakan gitu. Itu yang bikin gue terkejut sih. Artinya gini Bang, mungkin ya kalau gue terjemahkan ada harapan banyak orang bahwa pendeta harus netral. Iya. Benar. Harapannya seperti itu. Iya. Atau Dan justru- memang dari tata kependetaan juga seperti itu memang. Memang harus netral. Pendeta harus netral. Itu dari sinode. Iya. Tidak ada muatan politik dalam kependetaan gitu. Iya. Iya. Karena akan ketika kita mulai bermain politik, kita harus pilih kamu mau jadi politik atau tetap di kepelayanan seperti itu. Karena nanti pelayanan akan jadi politik gitu. Nah, bukannya begitu. Memang bukannya begitu. Tapi politiknya akan lebih nyata. Oh kan? iya. Mungkin beda skala aja kan ya gitu ya. Lebih terang-terangan kan. Ya, politik lokal sama politik kelas negara gitu kan. Iya. Tapi yang gue sedih tuh gini Bang. Kenapa ya? Gue ngeliat orang Kristen tuh jadinya sensitif banget. Di momen itu tuh orang Kristen sensitif banget. Ya oke lah kalau kalian ngomong ya lu emang nggak lihat kenyataannya Pak Anies tuh gimana Pak Anies sama orang Kristen nih BA aja kayaknya gitu atau lu nggak lihat nih kita nih tertindas loh gitu kan oleh suatu kaum yang lain gitu, kenapa kita harus dukung mereka gitu ya. Buat gua itu kan duri dalam daging yang Tuhan gak angkat dari Paulus. Penindasan itu kan sesuatu yang Tuhan gak angkat sebenarnya. Iya. Iya kan? Kenapa kita harus sensitif itu sih? Kadang-kadang kan itu diperlukan memang. Ya seperti Alkitab bilangnya besi menejamkan besi Manusia dan manusia bersama-samanya. Nah, saya ingat tiba-tiba ada satu tokoh waktu Daud ya diolok-olok Simei ya. Terus murid-murid pasukannya Daud bilang ini, gimana raja? Apakah saya ini bahasa saya akan hajar dia gitu. Terus Daud bilang gini, jangan-jangan Tuhan suruh dia ngomong seperti itu gitu. Nah padahal sebenarnya bukan Tuhan, tapi respon Daud bilang gitu. Seakan-akan Iya. kemungkinan Tuhan ada suruh mereka ngomong gitu. Mungkin Tuhan suruh untuk menegur saya atau itu cara Tuhan seperti itu. Iya. Oke, kayak gini kan terbuka nih pandangannya. Artinya ya mungkin ada yang mau Tuhan sampaikan ke Pak Gilbert mungkin ya. Iya. Lewat orang-orang itu. Kayak gitu. Wah, gila. Beragam ya kalau kita lihat dari helikopter view-nya tuh ternyata beragam banget. Iya, warna kan? Iya. Tapi daripada lu mikirin hal-hal kayak gitu gak sih? Apa nggak kita mikirin hal-hal yang happy aja gitu? Iya, daripada kita mikirin tokoh-tokoh yang lain atau kesalahan orang, mending kerjakan bagian kita. Betul. Seharusnya begitu. Karena di lingkungan kita pun banyak hal-hal yang harus kita selesaikan gitu. Karena responnya gini loh Bang, mereka cenderung berpegang sama si tokohnya gitu. Bahkan gue lihat ada beberapa komen yang udahlah gue kecewa sama bapak itu gitu. Gue nggak mau lagi ngikutin dia. Itu kan aneh. Kenapa gue bilang aneh? Lu selama ini ngikutin Yesus apa ngikutin manusia sih? Betul.
Kenapa lu harus kecewa sama orang itu sih? Bukannya gue nggak pernah kecewa sama orang, tapi gue memilih untuk tidak kecewa dalam hal-hal keagamaan gitu loh. Karena ya gue tahu gitu, yang gue ikutin itu Tuhan. Ada batasan di mana gue dengerin lu gitu bang. Ada batasan di mana gue dengerin Bang Andri sekalipun gitu, atau dengerin teman-teman gue, ada batasannya gitu. Gue ada border gini, Tuhan itu selalu benar. Ya, ketika hamba Tuhan berbicara yang salah, itu bukan Tuhan. Ya kan? Apalagi ini yang abu-abu nih. Gue bilang salah juga enggak salah juga, gue nggak tahu lah gitu ya kan. Pokoknya belum clear salah nih omongannya dia gitu. Kayak gitu. Kalau abang sendiri terlibat politik kah? Saya ada kerinduan terlibat politik sebenarnya. Karena kita harus jadi garam dan terang, iya, dan terang kan, dengan cara seperti apa gitu. Nah garam kan kalau kita hanya menggarami, contohnya kita Kristen menggarami sama Kristen, nggak lebih luas kan. Nah kalau ada kesempatan kita bisa menggarami semua suku, semua denominasi, bukankah lebih baik kan seperti itu? Iya, betul. Nah, kalau ada kesempatan ya saya akan ambil. Ya. Karena itu kesempatan saya untuk menyatakan kebenaran. Nah gitu. Semua yang terjun dalam politik niatnya selalu baik. Awal-awalnya ya. Gue gak bilang awalnya. Gue bilang niatnya selalu baik gitu bang. Kalau lu ngomong awalnya kan kesannya akhirnya berubah. Gak juga gitu ya. Pokoknya semua yang terjun ke dalam dunia politik niatnya baik gitu loh. Entah dia baik cuma buat dirinya sendiri kan gak tahu. Pokoknya niatnya baik lah gitu. Gak mungkin orang mau merugikan dirinya dan masuk gitu kan. Ya terus ada niat baik lah. Iya. Kayak gitu. Nah bang, selain pelayanan abang yang di rumah singgah, ada juga pelayanan sekolah-sekolah. Iya. Itu gimana tuh bang? Apa yang abang layani dari anak-anak sekolah? Pada dasarnya kan karena beberapa sekolah nggak punya guru agama, nah seperti itu. Sedangkan, nah ketika kita percaya sama Tuhan, kita hidup baru, ada gairah yang kita nggak ngerti gitu, ada gairah untuk melayani orang gitu, bukan keinginan kita, karena pelayanan itu bukan kekuatan daging kita, tapi karena kemampuan Tuhan kan. Ada gairah yang Tuhan taruh. Nah, ketika kita melihat ada satu wadah yang tidak ada membimbing untuk mengenal Tuhan, nah kita akan merasa ada gergetan gitu. Nah, dari awal itulah kita masuk ke sekolah, nah sampai berlanjut sampai sekarang. Dan ini gue dengar satu kisah yang menurut gue, aduh banyak banget sih hal-hal ironis di hidup gue. Menurut gue ironis nih bang. Lu itu diundang buat pelayanan di sekolah sama kepala sekolahnya. Nah terus kepala sekolahnya transfer pemain, bener gak? Pindah klub dia kan? Iya kan? Itu gimana ya? Ya kan lu diundang nih, iya kan? Terus yang ngundang lu malah pindah klub gitu. Ya nggak apa-apa kan, kita lakukan tugas kita. Tapi lucu gak sih? Ya lucu ya. Terus dia gimana sekarang, baik-baik aja? Semua baik aja. Setelah saya. Ya, namanya keputusan orang ya kan. Oke, Bang Lambok. Bang, seandainya nih bang, kita asumsi dikit berandai-andai nih. Ini yang nonton nih ada ribuan anak-anak muda gitu. Apa yang abang mau bilang sama mereka bang? Iya, dari saya sih begini. Kita anak muda kan semua punya destiny yang Tuhan taruh ya. Dan ada bagian kita dan ada bagian dari Tuhan yang akan Tuhan kerjakan gitu. Nah, kita harus kerjakan bagian kita. Bagian Tuhan itu pasti dikerjakan, pasti terjadi. Janji Tuhan itu ya dan amin. Pertanyaannya gini, apakah kita sudah melakukan bagian kita gitu? Jangan kebanyakan kan kita gini, berharap janji Tuhan digenapi, tapi kita nggak melakukan apa-apa gitu. Kayak di sekolah saya selalu bilang gini, kita kan siswa itu tugasnya apa? Belajar, belajar. Berarti ya bagianmu belajar. Hanya belajar itu bagian kita gitu sebagai pelajar ya. Nanti otomatis Tuhan akan tambahkan hikmat kok. Nanti sadar gak sadar tiba-tiba 2 tahun 3 tahun kita sampai terheran-heran, kok gue bisa ranking 1 ya gitu. Itu upah dari apa yang kita kerjakan dari bagian kita gitu. Kebanyakan orang kan gini, berharap Tuhan kayak saya pintar tapi gak belajar gitu. Tuhan saya mau jadi ini tapi gak dikerjain gitu. Jadi ada bagian
yang harus kita kerjakan untuk menerima apa yang Tuhan sudah janjikan gitu. Tuhan sudah berikan. Iya. Iya, setuju bang. Karena seperti yang gue selalu bilang sama temen gue ngeraktir lu nih nggak bikin lu kenyang. Iya. Yang bikin lu kenyang apa? Makan. Iya. Percuma gue traktir lu nggak makan, ya kan? Tuhan udah kasih kita pintar, Tuhan udah kasih kita janji jadi kepala gitu kan, bukan ekor. Ya lu nggak ambil gitu. Sesimpel itu ya kan? Iya betul. Gila, keren banget bang. Lu mau ajak gak sih bang orang-orang buat ikut pelayanan ke rumah singgah? Iya, saya selalu terbuka untuk orang-orang yang mau. Cuma nggak semua orang mau kan, karena memang nggak seperti yang kita pikirkan. Banyak orang kan pelayanan pengennya wow gitu di panggung atau terlihat gitu. Sedangkan di sana ya kita harus memberi gitu. Ini kenapa gue ngundang lu? Karena pelayanan itu tidak melulu di atas mimbar, tidak melulu di atas stage, ya kan? Tidak melulu di bawah lampu. Gila. Ini nih. Justru mimbar kita di sana gitu. Ya, Ketika kau nggak dapat mimbar, datanglah ke sana. Oh, jadi lu datang ke sana karena nggak dapat mimbar. Oke lah bang, kita obrolin sisanya di balik kamera aja kali ya. Karena kalau kita obrolin ini makin kacau gitu. Tapi at least gini, gue mau kasih pesan ke kalian, kalau kalian mau ikut pelayanan sama Bang Lambok buat datang ke rumah singgah, kalian bisa hubungin Buslight. Ya bang, open ya bang. Iya. Dan kalian punya kerinduan juga nih buat pelayanan ke sekolah-sekolah nih, buat ngajar gitu, untuk sharing pengalaman atau bahkan memotivasi atau bahkan ya kalau emang punya pemahaman Alkitab kenapa tidak gitu kan bang? Kalian bisa hubungin Buslight, nanti kita akan kontak ke Bang Lambok gitu bang. Iya. Atau mungkin abang punya channel sendiri mau atau punya Instagram sendiri bisa direct kontak atau gimana? Iya sudah. Sebenarnya ke sekolah-sekolah itu nggak harus yang rohani ya, karena kita mendidik mereka nggak cuma ke rohani, tapi bagaimana mereka menjadi pribadi yang militan, pribadi yang siap pakai di dunia pekerjaan. Karena lulus dari situ mereka akan kuliah gitu. Nah, saya selalu guide orang-orang yang latar belakangnya IT untuk ngajarin mereka bahwa pendidikan itu nggak cuma sebatas buku yang kalian baca gitu, tapi di luar sana ada banyak peluang yang harus kita ambil, dan inilah waktunya dipersiapkan gitu. Jadi teman-teman yang punya bekal untuk itu boleh sharing. Saya sering ngundang yang pintar manajemen, karena manajemen hidup itu perlu ya, perlu banget manajemen waktu, manajemen diri sendiri itu yang utama supaya kita bisa melakukan SOP yang kita kerjakan. Ya. Di Buslight banyak loh konten-konten manajemen loh. Yang isi Bang Andri. Oh, kalian lagi buka channelnya Buslight, pastiin scroll tuh. Itu konten-konten manajemennya banyak banget. Bang, thank you loh sekali lagi. Thank you. Udah sama-sama ke studionya Buslight. Udah sharing pengalaman abang, udah sharing pandangan abang. Mantep banget. Tapi masih sedikit tuh. Apa pengalamannya? Jam terbang bang. Oh iya, jam terbang. Tenang, karena jam terbang akan membawa story kita semakin banyak. Gitu, jam terbang bang. Terima kasih Buslight sudah mengundang saya. Tetap bersinar untuk orang-orang sekitar, bahkan untuk sampai ke bangsa-bangsa. Saya percaya amin. Karena ini lewat media ya pasti sampai ke bangsa-bangsa. Karena tidak ada batas, tidak ada yang membatasi acara ini. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai, dan terima kasih buat kalian yang udah share, udah like, udah komen video ini. Dan gue mengucap syukur banget buat Bang Lambok yang sudah datang, mengucap syukur juga buat semua audiens yang nonton gitu atau yang dengerin dari Spotify. Thank you banget. Buslight, serukan terang.